Baik, anak-anakku sekalian yang berbahagia, Farah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبعد. Anak-anakku sekalian kelas 3A dan kelas 3B yang Pak Rahmat banggakan, tidak ada kalimat yang pantas dikeluarkan atau diucapkan oleh insan yang bertakwa tidak lain dan tidak bukan adalah nikmat rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini di hari Jumat insyaallah, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidul ayyam, tuannya para hari-hari. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, mudah-mudahan di hari Jumat, hari yang penuh barakah, kita tetap mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang selalu senantiasa mengikuti langkah manhaj beliau. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, Pak Rahmat mendoakan anak-anak Bapak semuanya, baik di kelas 1 di kelas 3A maupun di kelas 3B. Mudah-mudahan selalu tetap sehat walafiat, begitu juga dengan ayah bunda, kemudian juga orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat. Adapun yang saat ini sakit, baik anak Pak Rahmat di kelas 3A dan 3B, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat angkatkan penyakitnya. Begitu juga dengan ayah bunda dan orang-orang dan keluarga yang kita cintai, yang apabila saat ini sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat angkat penyakitnya, kemudian menghapus segala kesalahan dan khilafnya, kemudian bisa bergabung bersama kita. Tentunya untuk anak-anak kelas 3 dan 3B bersama dengan Pak Rahmat dalam pembelajaran adab Islami, begitu juga dengan rekan guru yang lain. Kemudian juga dengan ayah bunda yang apabila saudara atau orang tua yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah cepat angkat penyakitnya dan bisa bergabung dengan ayah bunda semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, walaupun saat ini masih pembelajaran kita masih PJJ, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat dan girah serta ketekunan kita untuk selalu menuntut ilmu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talibul ilm fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, dari hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya ayo semangat dalam belajar. Ayo tekun dalam belajar. Ayo serius dalam belajar. Kenapa? Setiap apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, apalagi belajar, ini merupakan salah satu jihad fi sabilillah di antara jihad-jihad fisik yang lain. Karena belajar menuntut ilmu merupakan menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita, sehingga salah satu bentuk sejarah yang tidak akan pernah dilupakan oleh hampir setiap muslim ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu di Zahirah. Ketika itu malaikat Jibril mewahyukan surah Al-Alaq yang Allah berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Kata Allah, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya malaikat Jibril, ma ana biqari." Saya enggak bisa membaca. Nah, ini menunjukkan bahwasanya belajar, menuntut ilmu, membaca, belajar bersama Bapak Ibu guru di sekolah, di rumah, dimanapun kita berada,
harus senantiasa dalam menuntut ilmu untuk mencari keridhaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk pada bab yang ketiga di pelajaran adab Islami dengan judul tekun. Nah, ini merupakan salah satu sifat atau akhlak terpuji yang harus dimiliki, yang sepantasnya dan seyogyanya harus dimiliki oleh anak-anak Pak Rahmat kelas 3 dan kelas 3B. Pengertian tekun. Tekun adalah rajin. Pak Rahmat ulangi, tekun adalah rajin. Giat. Ya, bisa dibahas lain, tekun adalah rajin, giat dan bersungguh-sungguh dengan kemauan yang keras. Pak Rahmat ulangi, tekun adalah rajin atau giat dan bersungguh-sungguh dengan kemauan yang keras. Nanti Pak Rahmat akan berikan contoh bagaimana orang yang paling tekun walaupun dia berkorban, badannya sakit, bahkan jatuh, mungkin tangannya berdarah atau kakinya berdarah, atau mohon maaf kepalanya berdarah, tapi dia tidak pernah putus asa. Selalu tekun dan berusaha akhirnya dia bisa sukses dan bisa menemukan solusi. Kemudian bagaimana sih anak-anakku sekalian ciri-ciri orang yang tekun tersebut? Yang pertama, selalu rajin dan giat belajar. Ya, ciri-ciri orang yang tekun itu yang pertama, selalu rajin dan giat belajar. Ya, begitu kalau orang tekun, rajin dan giat belajar. Kedua, bersungguh-sungguh dalam belajar. Tidak pernah putus asa. Ya. Tidak mengecewakan orang tua. Tidak mengecewakan bapak dan ibu guru. Dia selalu sungguh-sungguh dalam belajar. Haus dengan ilmu. Ya, rakus dengan ilmu. Setiap ilmu yang disampaikan oleh bapak dan ibu guru, dia terima dan dia laksanakan, dan bahkan dia akan bertanya apabila dia tidak memahami ilmu yang akan disampaikan bapak dan ibu guru kalian. Kemudian yang ketiga, tidak bermalas-malasan. Orang yang tekun itu malas buang-buang jauh. Kenapa? Kemalasan menghampiri seseorang akan membuat dia tertinggal. Orang yang malas akan membuat orang tertinggal. Orang sudah sampai di gunung, sampai di atas, dia baru merangkak untuk melangkah. Artinya apa? Kalian sudah kelas 3, tadinya orang yang seumur dengan kalian, ternyata dia baru kelas 1. Harus apa? Semangat. Kemudian ciri-cirinya adalah tulus, ikhlas dan selalu berdoa. Nah, ini yang terpenting anakku sekalian, turut ikhlas dan selalu berdoa. Dia sudah berusaha dengan sekuat tenaga, pikirannya, dengan hartanya dia korbankan semua, tetapi dia tidak lupa, dia selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yang berusaha sekuat tenaga, harta yang semua kita arahkan, yang kita kuatkan untuk mendukung proses pembelajaran kita, proses pembelajaran dirinya, tetapi itu semua tidak meyakinkan dirinya dan dia butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dia selalu berdoa. Kemudian berketetapan hati, sabar. Ya, kemauan yang kuat, girah yang kuat, sungguh-sungguh yang kuat. Apapun yang menghalang dirinya, baik yang masuk dalam kupingnya, baik yang dilihat dengan mata kepalanya, atau yang diucapkan oleh orang lain, dia tidak peduli. Yang penting, aku menuntut ilmu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia belajar, dia memusatkan pikirannya, akalnya, badannya, seluruhnya fokus untuk belajar. Teman-teman sekalian, terkadang Bapak sering menemukan teman-teman ada sebagian, ya, nggak semuanya.
Mudah-mudahan anak kelas 3, kelas 3B, anak yang soleh dan soleha. Sebagian Bapak temukan badannya di kelas tapi pikirannya di lapangan. Badannya di kelas tapi pikirannya di mall. Badannya di kelas tapi pikirannya di tempat bermain. Nah, ini sering terjadi. Anak yang soleh dan soleha yang tekun, dia arahkan seluruh pikirannya, dia fokus untuk belajar dan apa yang disampaikan oleh materi Bapak Ibu guru berkaitan dengan materi hari ini. Maka anak-anakku sekalian, orang yang seperti ini melakukan hal yang demikian, dialah ciri-ciri orang yang sukses baik dunia maupun di akhirat. Anak-anakku sekalian berbahagia. Mana dalilnya? Mana landasannya kita beragama? Mana landasannya kita tekun? Mana landasannya kita bersungguh-sungguh? Mana landasannya kita bersabar? Ternyata anak-anakku sekalian, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga ayat-ayat Al-Quran yang menyampaikan kepada kita tentang pentingnya bersabar. Ya, pentingnya bersabar. Kalau kita bisa mengoreksi ke belakang sejarah dakwanya para nabi dan para rasul, mereka bisa sukses karena poin yang terpenting yang selalu melekat pada diri mereka adalah selalu senantiasa sabar. Selalu senantiasa sabar. Disakiti secara fisik, dia sabar. Disakiti secara psikis, dia sabar. Dilempari dengan kotoran, dia sabar. Dicaci maki, dia sabar. Karena kuncinya orang sukses adalah dia bersabar. Ada sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui jalannya Aisyah, istri beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan khalifah pertama dalam Islam, pertama dalam Islam yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ay yutkinahu. Perhatikan, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai seseorang di antara kalian jika ia mengerjakan sesuatu perbuatan dan menekuinya. Masya Allah. Jadi Allah sangat mencintai perbuatan seorang hamba, tentunya perbuatan yang ibadah, perbuatan yang terpuji, perbuatan yang terbaik, maka itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu anak-anakku sekalian pernah dengar kisah tentang Bilal bin Rabah. Suatu saat anak-anakku sekalian, Bilal bin Rabah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermimpi mendengar terompak sandal Bilal di surga. Padahal kalau kita lihat Bilal, anak-anakku sekalian, beliau bukan sahabat yang dermawan. Beliau juga bukan sahabat yang bangsawan. Beliau juga bukan sahabat yang lahir dari orang-orang terhormat. Beliau juga bukan dari golongan orang yang kaya raya. Tidak. Ya, Bilal bin Rabah adalah sahabat yang sangat miskin dan dia dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq dari tuannya Umayyah. Sehingga anak-anakku sekalian, kalau orang punya harta, dia infak banyak, dia keluarkan hartanya tersebut, maka banyak pula pahala yang akan diperoleh. Tapi Bilal tidak. Ada suatu amal yang sering terus continue dilakukan sehingga menyebabkan Bilal dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakibatkan Rasul bermimpi bahwasanya terompak kaki Bilal di surga. Ketika Nabi mengatakan hal demikian, Umar bin Khattab, sahabat yang ketangkasannya luar biasa, mencari informasi. Bilang kaya? Tidak. Orang bangsawan? Tidak. Amalan biasa-biasa saja. Lalu kenapa Rasulullah SAW mengatakan Bilal fil jannah? Ternyata check and recheck, ya, dikoreksi, dicari, ternyata rupanya salah satu amalan yang selalu senantiasa dilakukan Bilal dan terus menerus ditekunnya, sehingga amalan tersebutlah yang menyebabkan Bilal masuk dalam surga. Amalan yang sederhana, anak-anakku sekalian. Sahabat Bilal bin Rabah itu selalu senantiasa menjaga wudu. Ya,
Bilal bin Rabah selalu senantiasa menjaga wudu, sehingga wudunya tersebut yang membuat kecintaan Allah terhadap dirinya karena dia selalu senantiasa menekuni menjaga atau menekuni wudunya tersebut. Jadi anak-anakku sekalian, orang yang menekuni suatu ibadah terus menerus, continue terus, maka maka orang tersebut akan membuat Allah Subhanahu wa taala akan cinta terhadap dirinya. Kemudian anak-anakku sekalian, dalam hadis yang lain riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Para rahmatullahi, baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya ataupun bagi orang lain. Karena Islam yang sejati, Islam yang hakiki adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya orang yang beriman adalah dia memberikan manfaat buat orang lain. Maka anak-anakku sekalian, salah satu ciri orang yang sukses, orang yang tekun adalah min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian selalu senantiasa tekun melakukan suatu ibadah yang mana ibadah tersebut akan membuat kita makin dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sudah mencintai hamba tersebut, maka balasan yang terbaik yang Allah berikan pastilah surga. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, manfaat orang-orang yang tekun atau orang-orang yang rajin atau giat. Yang pertama, mendapatkan keberhasilan atau kesuksesan. Lihat dakwahnya para nabi, tekun. Lihat dakwah Nabi Nuh, anak-anakku sekalian. Coba kita bayangkan, dakwah Nabi Nuh alaihissalam itu 950 tahun. Lamanya. Para rahmat mungkin umur nggak sampai segitu, atau orang tua kita, atau kita semua. Dakwah Nabi Nuh alaihissalam itu berjalan 950 tahun. Bayangkan 950 tahun atau 9,5 abad. 9,5 abad. Kan satu abad itu 100 tahun. Satu abad sama dengan 100 tahun. Bayangkan. Orang Belanda, Jepang menjajah kita itu kalau kurang lebih 200 sampai 300 tahun. Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya, kepada kaumnya 950 tahun. Allahu Akbar. Lamanya luar biasa. Apa hasilnya? Dari dakwah 950 tahun, apakah banyak yang menerima? Tidak. Anakku sekalian, ini kisah yang kalau seandainya terjadi pada diri kita, kemudian dilakukan oleh orang yang terbaik, orang yang kita cintai, kemudian dibilang oleh orang yang mengucapkan orang tersebut dengan mencaci maki hal yang demikian, maka lihat cermin Nabi Nuh alaihissalam. Bayangkan, anak-anakku sekalian, Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya, "U'budullah, sembahlah Allah, jauhilah taghut atau sesembahan selain Allah." Lihat, 950 tahun. Suatu ketika anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Nuh, diperintahkan untuk membuat perahu." Ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membuat perahu. Ketika Nabi Nuh membuat perahu, caci makian makin panas-panasnya, ya. Hinaan, cacian yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam itu panas-panasnya, puncak-puncaknya. Ketika Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu, ternyata perahu itu di atas gunung. Ya. Atas gunung sini perahu. Tutup pintunya, Bang. Jangan pelahor, Abi lagi ngajar. Ya. Bayangkan Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu di atas gunung. Logikanya, akal sehatnya, kalau perahu itu dibuatnya di bibir pantai. Nah, ini pantai ya. Pantai. Atau di sungai. Ini sungai. Contoh saja yang anakku sekalian, ini pantai.
Dibuatlah di sini perahu. Wajar. Kalau perahu dibuat di bibir pantai, wajar, masuk logika. Perahu dibuat di bibir sungai, masih wajar, logika, karena perahu jadi tinggal dorong ke sungai. Perahu sudah jadi dorong ke pantai atau ke laut, tinggal berlayar. Nabi Nuh alaihissalam yang buat perahu di atas gunung. Mohon maaf anak-anakku sekalian, cacian yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam ketika hinaan yang beliau alami, apa yang dikatakan oleh umatnya? Ya wahai Nuh, ental majnun, engkau tuh mohon maaf gila wahai Nuh. Mana ada perahu buat di atas gunung? Mana ada perahu dibuat di atas gunung? Perahu itu kalau dibuat di bibir pantai atau di sungai. Nabi Nuh dicaci maki luar biasa. Tapi apa yang dialami, apa yang dilakukan? Apakah Nabi Nuh balas? Oh tidak. Apakah Nabi Nuh balas mencaci maki? Oh tidak. Ya, tetap Nabi Nuh tetap sabar. Ketika perahu sudah jadi, anak-anakku sekalian, ya, ketika perahu sudah jadi, anak-anakku sekalian, Allah turunkan air dari langit dan juga Allah keluarkan air dari perut bumi. Allahu Akbar. Bayangkan, Allah keluarkan air dari langit, Allah turunkan air dari langit dan dari atas turun ke bawah, dan Allah juga keluarkan air dari bawah perut bumi. Allahu Akbar. Sehingga dunia pada saat itu semua ditutup oleh air bah. Bayangkan, Nabi Nuh dicaci maki, dikatakan gila, dikatakan tukang sihir. Karena itulah setiap dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap dakwah para nabi dan para rasul hanya dua gelar yang mereka dapat. Kalau nggak gila, tukang sihir. Pertanyaannya adalah anak-anakku sekalian dan ayah bunda yang di rumah, seandainya kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi, berpegang teguh dengan kebaikan, kemudian kita dihina, kita dicaci maki, maka janganlah balas dengan caci maki. Janganlah balas dengan kehinaan, doakan mereka. Karena itulah ajaran Islam. Misalnya contoh, ya, ada orang yang bisa mengejek kita, bilang terima kasih. Ya, misalnya bilang mohon maaf, gendut dan seterusnya. Gendut dan seterusnya, tak bersabar, ya. Jangan dibalas kejelekan dengan kejelekan, tapi balaslah kejelekan tersebut dengan kebaikan. Nah, Nabi Nuh alaihissalam, para nabi dan para rasul, mereka dihina, dicaci maki, tetap mereka mendoakan kaumnya. Buktinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pelaksanaan hijrah ke Taif, beliau dilempari sampai pelipis kepala beliau berdarah, berlemah. Datang dua malaikat Jibril, datang dua malaikat Jabalain, menawarkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menawarkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengangkat gunung tersebut, kemudian dilemparkan ke orang-orang Taif. Tetapi apa anak-anakku sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menolak. Seandainya itu kalau Pak Rahmat yang alami, dan datang orang, ya, siapa yang mukul engkau wahai Pak Rahmat? Si fulan sana, ya. Pasti apa yang kau inginkan, pasti Pak Rahmat minta dibalas. Karena Pak Rahmat bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi adalah orang yang terbaik yang Allah pilih. Nabi adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka adalah orang-orang yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anakku sekalian, manfaat yang kedua adalah dia akan mendapatkan pahala yang banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga, mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia akan mendapatkan manfaat nikmat Allah dengan sebaik-baiknya nikmat yang akan dia dapatkan. Karena anak-anakku sekalian, orang sudah bertakwa min haitsu la yahtasib. Ya, dimanapun dia berjalan, nikmat yang akan menghampirinya. Nikmat orang yang bertakwa, maka Allah akan datangkan nikmat yang arahnya dia tidak duga-duga. Sering kita mengalami, anak-anakku sekalian mungkin atau ayah bunda mungkin pasti mengalami hal yang demikian. Kemudian dapat bekerja sesuai dengan tujuan, dan yang terakhir menyadari tujuan hidup dan semua amal ibadahnya untuk Allah Subhanahu, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan yang dia dapat di baik dunia maupun kebahagiaan yang akan dia dapat di akhirat.
Baik anak-anakku sekalian, ini saja yang bisa Pak Rahmat sampaikan berkaitan dengan materi adab Islam kita hari ini. Insyaallah Pak Rahmat doakan mudah-mudahan kita semua mendapatkan tetap istiqamah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tetap tekun dan tetap bersabar sebagaimana sabarnya Nabi Nuh Alaihi Salam. Beliau dicaci maki, dicaci maki, dihina, dilecehkan kehormatannya, tetap dia bersabar dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, kita baca doa kafaratul majlis. Kemudian mohon maaf sedikit tambahan bagi yang belum paham berkaitan dengan materi hari Jumat nanti, besok hari Jumat hari ini bisa mengkonfirmasi ke Pak Rahmat, bisa bertanya via WA ataupun telepon. Insyaallah Pak Rahmat bisa menjawab, maka Pak Rahmat akan menjawab. Bila Bapak tidak bisa menjawab, Bapak katakan Allahu a'lam. Baik, itu saja kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.